Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perpajakan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Nama saya Maratia Ratu Santika, absen 6, Alicia Rizkiana, absen 4, Dian Maulidiani, absen 9, M. Farul Areza, absen 21, Oremia Eksila, absen 25, dan Zahwa Syarafina, absen 36. Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang pertama, pajak harus diatur melalui undang-undang. Dimaksudkan bahwa negara tidak bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat. Yang kedua, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak untuk warga negara yang memenuhi syarat. Yang ketiga, pajak bersifat memaksa. Secara hukum, pajak wajib dibayar. Warga negara yang tidak membayar pajak akan disanksi. Yang terakhir, tidak ada imbalan langsung. Karena dengan membayar pajak, kita tidak menerima imbalan secara langsung, melainkan dengan merasakan manfaat dari hasil pajak seperti jalan tol, infrastruktur umum, dan lain-lain. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan pajak ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, ada manfaat pajak. Manfaat pajak bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Bagi pemerintah, pajak sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara. Ada 4 jenis pengeluaran negara. Yang pertama, ada pengeluaran self-liquidating. Pengeluaran ini sangat produktif bagi negara dan mendapatkan timbal balik keuntungan untuk negara. Misalnya, pengeluaran untuk membiayai proyek produktif barang ekspor. Proyek tersebut dalam jangka pendek akan menghasilkan keuntungan untuk negara melalui peningkatan penerimaan pajak ekspor. Nah, yang kedua, ada pengeluaran produktif. Pengeluaran ini tuh menghasilkan keuntungan ekonomis untuk masyarakat. Nah, contohnya itu pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada para petani yang bertujuan agar para petani mendapatkan hasil yang lebih meningkat lagi. Nah, yang ketiga ada pengeluaran umum. Pengeluaran umum ini tuh pajak untuk membiayai fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, contohnya itu seperti taman kota, transportasi umum, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada pengeluaran tidak produktif. Pengeluaran ini tuh tidak mendapatkan timbal balik untuk negara. Contohnya itu seperti pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Manfaat pajak bagi masyarakat. Memang saat kita membayar pajak, kita tidak akan mendapatkan keuntungan secara langsung, tetapi dalam jangka panjang, kita akan merasakan keuntungan dari kita membayar pajak tersebut. Nah, manfaat yang pertama itu ada di bidang pelayanan umum. Kita akan mendapatkan fasilitas umum berupa jalan raya, taman kota, jembatan, transportasi umum, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada di bidang pertahanan. Kita akan mendapatkan keamanan dari para tentara dan polisi. Nah, yang ketiga ada di bidang pendidikan. Nah, masyarakat Indonesia sekarang bisa merasakan pendidikan selama 12 tahun melalui dana operasional sekolah.
Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif tetap pajak. Tarif tetap pajak ini yaitu tarif nominalnya itu tetap berapapun nilai objeknya. Contohnya itu ada pada bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000. Dokumen yang nilainya 250.000 sampai dengan 1 juta bisa menggunakan materai 3.000. Sedangkan dokumen yang nilainya 1 juta ataupun lebih itu bisa menggunakan materai 6.000. Nah, tujuan penempelan bea materai ini tuh untuk memberikan nilai hukum pada suatu dokumen yang telah dibuat. Misalnya, ada kontrak kerja antara pegawai dengan pemilik perusahaan. Seandainya salah satu dari mereka ada yang membuat kesalahan dari kontrak kerja tersebut, itu bisa diusut sampai dengan pengadilan. Nah, yang kedua ada tarif proporsional. Tarif proporsional ini presentasinya itu tetap berapapun nilai objek pajaknya. Bedanya dengan tarif tetap itu kalau tarif tetap tarifnya yang tetap, sedangkan kalau proporsional itu presentasinya yang tetap. Contoh dari tarif proporsional ini yaitu ada pada PBB yang sebesar 0,5%, yaitu pajak bangunan. Berapapun harga bangunannya atau berapapun segimanapun bangunannya, itu pajaknya tetap 0,5%. Nah, terus ada lagi PPN. PPN itu sebesar 10%. Kita dapat menemukan PPN itu biasanya saat kita belanja di supermarket atau kita makan di restoran, itu pasti ada wajib PPN sebesar 10%. Nah, terus yang ketiga ada tarif progresif. Tarif progresif ini tuh nilai presentasenya meningkat seiring dengan nilai objeknya. Di Indonesia sendiri tarif ini dikenakan untuk tarif pajak penghasilan, seperti misalnya penghasilan dari 0 sampai 50 juta itu dikenakan pajak sebesar 5%. Nah, kalau 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan pajak sebesar 15%. Kalau gajinya itu 250 juta sampai 500 juta dikenakan pajaknya itu lebih tinggi lagi, 25%. Nah, kalau di atas 500 juta itu akan meningkat lagi sebesar 30%, dan perhitungan ini tuh dalam waktu setahun, bukan 1 bulan. Nah, lalu yang terakhir ada pajak tarif degresif. Nah, pajak degresif ini tuh kebalikan dari progresif, yaitu nilai presentasenya itu menurun seiring nilai objek pajaknya. Nah, kalau misalnya degresif ini tuh biasanya diberlakukan pada pajak ekspor supaya para produsen itu semakin semangat dan termotivasi untuk mengekspor barang-barang mereka ke luar negeri. Nah, misalnya contohnya itu harga barangnya itu 0 sampai 15 juta itu dikenakan pajak sebesar 15%. Tapi kalau harga barangnya di atas 15 juta itu dikenakan pajaknya sebesar 3%. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya bisa dilihat di tabel tersebut. Di tabel ini tuh objek pajaknya antara 5 juta, 30 juta, dan 50 juta. Nah, untuk tarif tetap, itu tuh tarif pajaknya tetap sesuai dengan tarif nilai materai, yaitu 6.000, berapapun nilai objek pajaknya. Dan untuk yang proporsional juga sama. Tarifnya itu tetap 10% ataupun 0,5 ataupun 0,5%, itu sesuai dengan tarif PBB dan PPN. Nah, untuk yang progresif itu ada perubahannya antara objek pajak dengan progresif. Jadi semakin tinggi nilai objek pajaknya, semakin tinggi pula nilai presentasinya. Nah, untuk degresif itu semakin tinggi nilai objek pajaknya, semakin rendah nilai presentasinya. Selanjutnya, perbedaan pajak dengan pungutan resmi selain pajak. Yang pertama, pembeda dari dasar pelaksanaan. Pajak dilakukan berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan satu sumber penerimaan negara. Lalu, pungutan selain pajak dilakukan berdasarkan jasa atau pelayanan dari pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang diterima oleh wajib pajak. Lalu yang kedua, pembeda dari sifat iuran. Pajak, iuran dengan imbalan tidak langsung dari negara. Maksudnya, pungutan yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib terhadap negara secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok. Lalu selain pajak,
iuran dengan imbalan langsung dari negara. Maksudnya, pungutan atau pajak dibebankan secara langsung kepada wajib pajak, seperti pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Lalu yang ketiga, pembeda dari unsur paksaan. Pajak dapat dipaksakan baik secara perorangan maupun dalam bentuk usaha. Selain pajak, tidak ada unsur paksaan. Yang keempat, pembeda dari subjek pengenaan. Pajak berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Untuk selain pajak, hanya untuk orang-orang tertentu. Lalu yang kelima, prestasi atau imbalan. Pajak diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pungutan resmi selain pajak diterima oleh golongan tertentu saja. Dan yang terakhir, berdasarkan jenisnya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Lalu, pungutan resmi selain pajak terdiri dari retribusi, sumbangan, keuntungan dari badan usaha milik negara atau BUMN, bea masuk dan bea keluar, serta bea cukai. Asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu asas equality. Adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainly, yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Lalu yang terakhir adalah asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Selanjutnya, ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan lembaga yang melakukan pemungutan pajak, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan bea materai. Dan selanjutnya adalah pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah dalam APBD. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak yang berdasarkan sifat, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, di sini pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Suatu pungutan disebut subjektif karena memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPH yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan pihak yang menanggung. Yang pertama itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak tidak boleh mengalihkan pajaknya kepada orang tuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.
Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan pada pihak lain. Dan adapun pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang pertama, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, ada pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral, bukan logam, dan batuan. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak, kemudian dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak. Pada sistem pemungutan pajak ini dapat membebankan wewenang dalam menentukan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan atau fiskus yang harus menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Sistem ini sebagai wajib pajak bersifat pasif. Surat perpajakan yang dikeluarkan oleh aparat perpajakan akan menentukan besarnya nilai pajak terutang. Contohnya adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Official Assessment ini adalah wajib pajak berperan pasif dalam menghitung besarnya wajib pajak kita sendiri. Lalu, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang terakhir adalah besarnya pajak yang terutang akan diketahui ketika sudah dihitung oleh petugas pajak atau fiskus dan menerbitkan surat ketetapan pajak yang harus dibayar. Kedua adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajak terutang yang kemudian diserahkan kepada aparatur pajak. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan self-assessment system ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 sampai saat ini. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment itu sendiri adalah wajib pajak harus berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, lalu menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Kemudian, pemerintah tidak harus mengeluarkan surat ketetapan pajak, dikecualikan telat bayar pajak, wajib pajak terlambat lapor pajak, ataupun wajib pajak yang lupa melaporkan pajak. Lalu yang terakhir adalah wajib pajak dapat menentukan besarnya wajib pajak itu sendiri. Terakhir adalah withholding system. Withholding system ini merupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self-assessment system. Pada sistem pemungutan pajak ini, perhitungan besarnya pajak dapat dihitung melalui pihak ketiga, bukan melalui wajib pajak ataupun melalui aparat pajak atau fiskus. Jenis contoh sistem ini adalah pemotongan dari penghasilan karyawan yang dilakukan melalui bendahara instansi maupun perusahaan yang terkait dengan karyawan tersebut. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak withholding ini adalah wajib pajak tidak dapat berperan aktif maupun tidak berlaku pada peran pemerintah untuk menghitung besarnya pajak. Lalu untuk menghitung besarnya wajib pajak melalui pihak ketiga dari perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir adalah wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang harus melampirkan SSP atau surat setoran pajak yang harus dilampirkan bersama SPT tahunan, PPh ataupun SPT masa PPN dari wajib pajak. Alur administrasi perpajakan di Indonesia. Pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau bisa juga mendaftar dengan cara online. Setelah itu, wajib pajak akan menerima nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan dengan surat
pemberitahuan tahunan atau SPT ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Setelah itu, wajib pajak mengisi surat setoran pajak atau SSP yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak atau di bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pos. Pengisian surat setoran pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang akan dibayar. Lalu setelah itu, pilih metode pembayaran melalui transfer atau datang langsung ke kantor penerima pembayaran pajak seperti kantor pelayanan pajak, bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kantor pos. Setelah proses pembayaran, wajib pajak akan mendapatkan arsip surat setoran pajak atau SSP. Arsip SSP ini berguna sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajak. Selain itu, SSP juga berguna saat wajib pajak mengajukan keberatan karena kelebihan dalam membayar pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.